Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pelajaran hari ini ya, yang berselingga kita bahas tentang Paidya ya, tentang pengusade. Kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang unsur-unsur tubuh manusia yang dia mengambil dari perspektif ya Pancamaya Kosa ya. Pancamaya Kosa itu adalah 5 selubung tubuh manusia yang sebetulnya ini kalau dipersepsikan sebagai Pancamaya Kosa itu bisa menjadi sudut pandang untuk memahami unsur-unsur tubuh manusia dalam berbagai perspektif, dalam berbagai sudut pandang. Maksudnya dari berbagai ilmu juga bisa kita pakai. Nah, Pancamaya Kosa itu terdiri dari Annamaya Kosa itu tubuh fisik. Kalau dalam pengusaha itu Annamaya Kosa itu merupakan bagian-bagian fisik yang mungkin bisa terkena suatu penyakit secara fisik ya. Mungkin kalau demam kita memahami ada panas dalam tubuh, kemudian kalau gatal-gatal atau mungkin itu berasal dari terkena dari kulit gitu ya. Kemudian yang lain itu ada pranamaya kosa yaitu energi atau tubuh mental, energi kita yaitu itu bisa menjadi ada simbol-simbol energi dalam tubuh kita manusia. Itu bisa dilihat dari tata cakranya atau cakra-cakranya. Kalau yang lain bisa dilihat dari konsep yin yang-nya, atau juga bisa dilihat dari Fata Daya Weda Fata Pitaka Kapanya bisa. Kemudian ada Manomaya Kosa itu tentang mental tubuh mental atau tubuh pikiran ya, pikiran kita. Itu kalau dalam konsep Samkhya itu adalah cita budi mana amkaranya ada. Kemudian itu juga mempengaruhi pranamaya kosanya dan juga manamaya kosanya, dan ini juga bisa dibagi menjadi alam kesadaran, kemudian alam bawah sadar juga, alam bawah sadar kolektif juga bisa. Kemudian selanjutnya ada Wijnana Kosa itu badan kebijaksanaan. Kemudian ada juga tubuh Anandamaya Kosa yaitu tubuh penyebab, badan penyebab. Dalam konsep Hindu itu ada Atman, Atman yang selalu terhubung dengan para Atman kalau itu dibahas dalam konsep Advaitanya ya. Oke, secara garis besar unsur-unsur tubuh manusia itu seperti yang sebelumnya itu adalah stula sarira, suksma sarira, badan kasar, badan halus. Kemudian selubung tubuh manusia itu yang tadi terdiri dari 5 bagian. Itu ada Annamaya Kosa nih, pembahasan Annamaya Kosa ya. Yaitu badan kasar yang terdiri dari unsur-unsur bentuk, yaitu Panca Mahabhuta, untuk organ-organ tubuh serta berbagai jaringan. Panca indera yang menghubungkan manusia dengan dunia luar, kemudian organ-organ tubuh yang juga memiliki fungsi tersendiri, dan termasuk juga aksara Dewata Nawasanga dari sini. Sang bang tang ang ingnya itu ada aksara bang di mana, aksara jantung, aksara sang di mana, kemudian nang di mana, mang di bagian khusus, sing di limpa, dan uang perhubungan yang lain ya, yang di rangkaian hati. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam. Nah, unsur-unsur tubuh manusia itu kalau dalam perspektif TCM atau traditional Chinese medicine itu ada meridian. Konsep meridiannya ada 12 meridian utama yang berhubungan dengan organ Zangfu. Zangfu itu organ tenar. Itu ada paru-paru mengatur pernapasan dan energi utama. Itu ada usus besar, pencernaan, kemudian lambung, ada juga stomach, ST gitu ya. Limpa, spleen, SB terkait dengan pencernaan, metabolisme. Jantung, heart itu ada HT, mengatur sirkulasi darah, usus halus. Small intestine ya, SI berhubungan dengan pencernaan. Kandung kemih, bladder, BL terkait dengan sistem pembuangan dan kandung kemih. Ginjal, kidney, KL berhubungan dengan sistem reproduksi, usia, energi vital. Perikardium, isi pelindung jantung, ada 3 pemanas.
terkait dengan organ dan sistem dalam tubuh, kemudian kandung empedu, gallbladder, JB terkait dengan metabolisme lemak, hati, liver, terkait dengan fungsi detoksifikasi dan metabolisme. Kemudian disebutkan juga ada meridian istimewa, ada 8 meridian istimewa yang disebut juga berfungsi sebagai cadangan titik persimpangan energi, yaitu meridian REN 24 titik akupunktur terletak di garis tengah depan tubuh. Kemudian ada meridian Du 28 titik, yaitu ada meridian Cha terkait dengan energi, aliran energi dan darah. Ada meridian Dai berhubungan dengan sistem reproduksi. Ada Yin Qiao terkait dengan sistem saraf berotot. Ada meridian Yang Qiao terkait dengan sistem saraf berotot. Ada meridian Yin Wei. Ada juga meridian Yang Wei. Ini Annamaya Kosa. Kita dilihat dari sudut pandang TCM ataupun juga sudut pandang aksara ya. Sang, bang, tang, angin, dan sing, yang, bang di sang itu di jantung, bang itu di hati, tang itu di ginjal, ang itu di empedu, kemudian itu ada ing di tengah hati, nang di paru-paru, mang sus sing limpa, wang di kerongkongan, dan yang di rangkaian hati. Ya kalau bisa di combine atau sintesakan mungkin akan lebih dalam lagi ya konsep-konsep seperti ini ya. Nah, kemudian ini juga ada ya konsep anatomi ya, anatomi tubuh kalau itu dipandang sebagai konsep-konsep yang berasal dari Wijaksara ya. Ini ada Pemahpah Buana Alit, ini ada konsep Balinya, konsep tradisional Bali. Kemudian yang share itu ada Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang, ada juga di sana Ongkara Sungsang, Ongsara Ngadep, Ongsara Kungsang, yang itu berhubungan dengan Panca Brahma dan Panca Tirta itu ya di sana. Nama semua yang kan juga ada organ-organ tubuh, sang di mana, bang di mana, terus juga ada cara kedepannya masuk di sana. Kemudian selanjutnya di sini ada traditional Chinese medicine, itu ada titik-titik akupunkturnya, seperti itu ya, bisa dilihat di perdalam, dan ini perkenalan saja bahwa ini juga secara universal atau secara kolektif ini bisa juga dijadikan suatu penguatan bagaimana TCM itu juga berisi konsep-konsep yang ada juga di Wijaksara di Bali. Seperti itu, jadi bisa dikuatkan energinya dan juga bisa ditransformasikan, misalkan dalam posisi ini kalau bisa lihat bekam itu juga bisa menggunakan titik-titik akupunktur yang ada di TCM. Dan itu kan suatu pengembangan juga. Basicnya bagaimana? Nah, kalau misalkan ini Wijaksaranya itu juga sebagai penguat, misalkan ada suatu titik-titik tertentu meridiannya ini berhubungan dengan apa, dan kemudian itu bisa menggunakan taruh pramana atau mungkin juga konsep tirtanya yang cocok di sana, atau juga dari yang lain, itu sangat baik itu dilakukan gitu ya. Apalagi teknik-teknik wood atau juga apapun bisa juga menggunakan energi posisi anatomi yang di sana yang terbaik, termasuk juga diberikan sebuah penguatan Wijaksara yang ada di sana. Nah, di sisi paling kanan ini ada bagaimana konsep tubuh, anatomi tubuh, dan juga organ-organ itu masuk di dalam pemahaman Ayurvedik gitu ya. Ada di sana penjelasan di sana. Nah, secara garis besar ini merupakan suatu pengetahuan universal yang kolektif makin sering. Jadi secara umum itu pembahasannya yang berbeda. Nah, kita tinggal bagaimana memahami itu dan meng-create suatu
suatu kajian atau suatu epistemologi, suatu bagaimana mengcreate sesuatu untuk bisa uh, menciptakan metode-metode tertentu yang secara teori bisa untuk menguatkan empiris-empiris yang ada. Oke, sini. Nah, lanjut kembali di sini ada unsur-unsur tubuh manusia ya yang berdasarkan aksara pada Annamaya Kosa ini ya. Kemudian di sana Ana Caraka Data Sawala Maga Bangga Pajayanya itu ada. Kalau dari beberapa kitab itu ada kitab Kalima Osada Osadi itu H itu di lekuk lutut, kemudian Na itu di bagian depan lutut di lutut bagian depan, kemudian ada Ca di tangkah, Ra itu di getih, K di batakan batis, Ta itu di sirah urat daging, Wa itu di urat, La itu di daging ya, Ba itu nabi, Nga itu di dubur anus, atau di Ja itu di paha dan di paha lagi kiri kanan. Kemudian ada Saraswati juga, kalau Saraswati ada H itu di jantung, Na itu di paru, Ca itu di hati, Ra di usus, ginjal, ada K daging itu ada Da, empeduta, Sa itu di suara, La itu di antara dua alis, nah, itu Ma itu di nebat, limpa, darah, tengah hati, jari tangan, dada, pantat, ya selanjutnya itu ya Maga Banga Pajayanya. Kemudian ada versi lainnya, ada H itu di ubun-ubun, Nah itu di lelate dan selanjutnya. Nah kalau ini apa namanya, bisa dikatakan apa perspektif ya untuk melihat Hana Caraka dan Sawala Makabang yang dari itu sebenarnya boleh aja menggunakan yang mana saja ya. Itu apa namanya, bisa dikatakan suatu sastra atau mungkin suatu landasan untuk menciptakan atau mempraktekkan suatu aksara di keseharian. Implementasinya bisa dibuat seperti itu. Jadi tidak masalah. Kalaupun nanti ada suatu perbedaan tertentu, itu yang penting itulah diimplementasikan dulu. Ya, implementasikan yang mana. Boleh aja kalau jam misalnya di jari tangan, boleh di kaki bisa digunakan. Asal bisa tahu versi-versi yang aksara-aksara lain itu berada di mana. Ya. Tuh. Nah, kemudian kalau dalam konsep Fata Pita Kapal, ini ada bisa lihat dari anatomi tubuh, ukuran tubuh bagaimana, misalnya fatanya langsing atau pita yang sedang, kemudian airnya itu besar, dia ada berat badannya juga kelihatan, apa yang lebih banyak unsurnya di sana, itu bisa dipakai sudut pandang gitu ya. Kalau pipi dari Fata itu keriput, cekung, api, pitanya harus datar, kemudian air atau kapal itu bulat, mata juga ada kecil, cekung, aktif, hitam, coklat, tajam, kuning, kemudian dari api tajam, kuning, sensitif, bercahaya, kemudian ada airnya, dari air indah, biru, penuh kasih, itu ada di sana. Kemudian kalau dari perspektif hidungnya bagaimana, bibirnya, giginya, kulit, rambut, kuku, leher, dada, perut, sendi, kemudian nafsu makan, pencernaan, itu bisa bisa disimak kalau misalkan ada kelebihan angin, kelebihan pita, kelebihan air bagaimana, kelebihan mata bagaimana ya, dari Annamaya Kosanya ya. Kalau Fata Pita Kapal bagaimana. Nah, setelah kita memahami tentang Annamaya Kosa tadi ya, ada bisa melihat dari beberapa perspektif. Annamaya Kosa itu artinya tubuh kasar manusia. Nah, kemudian kita memahami sekarang selanjutnya itu ada Pranamaya Kosa, yaitu kita masuk badan halus ya, badan energi. Nah, badan energi ini bisa kita lihat dari beberapa perspektif juga gitu ya. Nah, ini
Prana itu kan dikatakan nafas yang menggambarkan kekuatan diri, terkoneksi dengan kondisi buana agung. Dapat diukur atau dimaknai dengan kondisi dari sapta cakra tersebut. Dan dari konsep sapta cakra, ya. Nah, itu ada cakra muladhara menggambarkan kondisi stamina serta mengendalikan bergerak pada alat tubuh. Kalau psikologisnya menggambarkan tingkat kenyamanan diri, gitu ya. Sekitar tulang ekor. Nah, itu menghubungkan dengan bagaimana itu juga sebagai kalau bisa memahami tentang kondisi cakranya, kita bisa melihat kondisi organ-organ di sekitarnya. Kalaupun ada organ-organ yang kurang baik kualitasnya, kondisinya, itu juga bisa terlihat dalam cakranya, kondisi cakranya. Kemudian selanjutnya ada cakra swadhisthana, itu sekitar pangkal paha sebelah atas yang berhubungan dengan kelenjar kemaluan yang kemarin sebagai yang berwarna oranye, tentang kepercayaan diri terhadap yang terlihat juga pada inner beauty, daya tarik pada lawan jenis, bernuansa air. Ini berhubungan dengan organ reproduksi, kandung kemih dan ginjal. Nah, di sini yang bisa lihat di situ. Kemudian cakra manipura di daerah pusar solar plexus sebagai lambang ambisi mengendalikan keseimbangan panas tubuh serta berhubungan dengan organ pencernaan bernuansa api. Juga berhubungan dengan ini adalah perut, hati, pankreas, dan usus kecil. Ya, itu. Dan ada cakra anahata yang berada di daerah jantung mengatur organ jantung bekerja. Ini berhubungan dengan rasa empati, simpati terhadap makhluk dan dunia. Mengaruhi juga peredaran darah dan kelenjar imun. Ini yang berhubungan dengan organ ini adalah jantung, kemudian paru-paru, kemudian bisa juga sedikit yang berhubungan dengan lambung, juga lambung yang berhubungan dengan ruangnya, gitu ya. Lambung itu ada di manipula dan juga di cakra anahata. Nah, semua berhubungan juga. Kemudian selanjutnya itu ada cakra wisuda, yaitu cakra kerongkongan sebagai angkasa atau ruang. Jaga alat untuk berbicara berhubungan dengan aliran udara yang kerongkongan, tenggorokan, mulut, lidah, dan juga sekitarnya. Secara biologis melambangkan kewibawaan dan juga kemampuan berkomunikasi. Ini cakra ini mengaruhi juga kelenjar tiroid dan paru-paru bagian atas. Oke. Ada juga lain cakra asna di alis satu dahi merupakan pengatur seluruh cakra sebagai kelenjar utama. Dikatakan dalam dalam bidang dokter itu ada nama hipotalamus, tim saraf, kecerdasan, intelektualitas, intuisi dan mengaruhi kepala, mata, hidung, telinga, dan kelenjar pineal juga ada. Dan juga hormon dan hipofisis. Nah, ini juga ada cakra sahara yang berhubungan dengan konsepsi semesta, gitu ya, dan juga berhubungan dengan spiritualitas kita. Nah, kalau dari pranamaya kosa ini bisa menjadi sudut pandangnya, apakah dari sapta cakranya, karena itu berhubungan dengan energi dari masing-masing kondisi tubuh. Cakra itu ada banyak, ini satu lebih ya, tapi cakra utama itu ada di sini. Cakra-cakra lain juga ada di sana. Nah, kalau bisa dikatakan cakra itu dari konsep samkhya ya, samkhya Hindu, itu juga bisa juga digunakan sebagai ukuran untuk melihat bagaimana sih kondisi organ-organ di sekitarnya. Nah, kalau cara-cara mengukurnya yaitu mungkin bisa juga dengan konsep prananya, juga bisa dengan kita melihat sebagai bahasa wawancara juga bisa, karena juga bisa melihat sisi psikologisnya gimana, gitu ya, sisi psikisnya gimana, dan juga fisiologisnya, atau mungkin juga dari keluhan kondisi fisiknya, gitu ya. Nah, kemudian juga sapta cakra yang tadi itu, kondisi itu bisa kita menggunakan konsep mudra juga untuk paling tidak menyeimbangkan yang ada, gitu ya. Nah, kalau dari intervensi misalkan suatu proses kuratif penyembuhan, bisa kalau dari anamaya kosanya kita biasanya menggunakan taruh pramana juga bisa, dari obat juga bisa, medik ya bagaimana. Nah, kemudian kalau dari sisi pranamaya kosanya, dari energisnya, kita bisa juga masuk dengan intervensi dengan mudra juga bisa, mudra meditate ya.
Meditate, kalau hubungannya dengan meditate kita menggunakan yoga darsana gitu ya. Ada sadasana bagian yoga darsana, itu bisa kita menggunakan konsep subtantrik, yaitu dengan apa namanya, pertiwi mudra, bagaimana Varuna mudra, Surya mudra, ada Pratma mudra, Suni mudra, Hakini mudra, dan Kula mudra itu bisa kita gunakan untuk apa namanya, meng-create satu kondisi satwik ya, satwik tamas dan raja, satwiknya, satwikanya. Nah, satwika itu bisa dikatakan sebagai trigunanya, kualitasnya. Kondisi terbaik memang adalah seimbang, satwika guna ya, di sini. Nah, kalau kondisi tamas itu ada kondisi gelap. Kondisi gelap itu artinya adalah kondisi yang sebenarnya membuat cakra itu apa namanya, tidak aktif, atau pasif. Nah, itu sebenarnya kurang baik ya. Nah, yang terbaik adalah satwika gunanya. Kemudian rajas itu terlalu aktif. Nah, kondisi cakra itu yang terbaik itulah satwika guna, sehingga suatu keseimbangan. Nah, itu dari perspektif maya gunanya. Kalau dalam maya guna itu kita bisa menyimak secara teoretik, itu ada di Bhagavad Gita, ada. Kemudian ada juga di Waraspati Tattwa dan Jana Tattwa juga ada ya, konteks satwika, rajastika, rajas, tamas. Nah, ini juga masuk dalam konsep etika juga, etika kita, apa yang terbaik. Orang yang satwik itu secara singkat ya, satwik itu bisa menuju suatu kondisi pembebasan, nah, itu yang diharapkan. Kemudian ada konsep rajas, kalau misalnya satwik dengan rajas itu dharma yang berjalan, itu secara singkat itu bisa menuju pada suatu swarga loka. Kemudian kalau rajas saja tanpa satwika itu bisa menuju neraka loka, katakan. Kemudian kalau tamas dan rajas itu bisa numitis menjadi apa namanya, bukan manusia lagi, atau bisa menjadi hewan atau mungkin tumbuhan dan sebagainya. Itu karena suatu kondisi kualitas triguna yang berpengaruh. Nah, itu ya. Kemudian ada unsur-unsur utama PCM, yaitu di konsep pranamaya kosa tentang energi. Nah, ini ada keseimbangan yin yang ya. Yin yang itu kan termasuk energi juga. Kekuatan saling berlawanan. Gangguan keseimbangan yin yang menyebabkan munculnya penyakit ya. Yin dapat menyebabkan penyakit panas dalam, kekurangan yin ya. Nah, kelebihan yin bisa menyebabkan kedinginan atau kelemahan tubuh, misalnya seperti itu. Kemudian juga menggunakan teori 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, air gitu ya. Nah, itu ada juga hukum saling menghidupi, saling membatasi, saling menghidupi dan membatasi, sehingga bentuk suatu keseimbangan yang harmonis. Dalam tubuh seorang pasien itu, seorang manusia itu memiliki konsep-konsep yang seperti unsur pusing ini. Misalkan apa namanya, tanah itu ya, tanah itu menghidupi air gitu kan. Kemudian air itu bisa itu apa namanya, menghidupi atau membatasi dari api ya. Ini misalnya ginjal, kandung kemih itu konsep air, ada konsep airnya. Kemudian jantung atau usus kecil itu ada apinya. Nah, air itu biasanya asin, api itu biasanya pahit. Itu ya, itu logam itu pedas. Kemudian kayu itu ada di liver dan empedu, sebuah konsepnya seperti itu. Jadi ada energi yang bisa mengaruhi dari anamaya kosanya. Oke. Kemudian selanjutnya kalau dari pranamaya kosa itu ada juga konsep vata, pitta, kapha, dosa gitu ya. Vata tridosa ini maksudnya. Nah, ada vata dosa itu apa namanya, orangnya ketika balance itu ada kreatif, fleksibel, adaptable itu ya. Mampu beradaptasi. Kemudian kita unbalance, ada anxious, fearful, restless atau tidak beristirahat atau apa namanya, terlalu penakut itu juga bisa. Kemudian lah gitu ya,
istirahat. Nah, pita dosanya itu ada confident, passionate, courageous, itu ya. Kalau balance itu ada, kalau unbalance itu angry, manipulatif, critical. Nah, itu untuk dari sisi apa namanya, psikisnya. Nah, kemudian kappa dosa itu patient, continent, generous, itu artinya sabar gitu ya. Habis itu royal, cuman yang kita balance itu stubborn, greedy, sensitive. Stubborn itu keras kepala, greedy itu apa namanya, rakus. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga ada konsep apa namanya, energi, fire, water, earth, air, dan ether. Maksudnya itu apa namanya, di dalam tubuh manusia itu kalau di konsep kata pita kappa itu ada apa namanya, energi-energi yang bisa dilihat di anamaya kosanya. Nah, ini kalau misalnya vata itu hubungan dari ether dan udara. Kemudian pita itu adalah api yang berhubungan dengan air. Dan selanjutnya kappa itu adalah tanah yang berhubungan dengan air. Nah, itu konsep-konsep keseimbangan tridosa. Nah, kalau misalnya ada suatu permasalahan dari tridosanya atau keseimbangan dari dosa itu, maka akan menimbulkan satu penyakit. Oke. Oke, selanjutnya ini ada unsur-unsur tubuh manusia yang berdasarkan manomaya koso itu ya. Manomaya koso itu artinya pikiran yang mengaruhi apa namanya, kerja indera. Gitu ya. Dan indera itu ada dua, pancakappa indriya, pancakamindiya kalau dari konsep dua kumpulan ya, konsep Hindu. Nah, ini juga ada di Balaspati Tattwa juga juga bukan saat itu ada Jagrepada, Swapnapada, Supta Turiyapada dan Turiyantapada ya. Nah, ini ada gelombang-gelombang aktif manusia, ada beta, alfa, theta, delta ya. Nah, ini kalau bisa dihubungkan seperti ini, Jagre itu pada gelombang beta ya, frekuensi tinggi, fokus, waspada, aktif gitu kan ya. Ada Swapnapada itu gelombang otak dominan, theta itu gelombang mimpi, visualisasi, intuisi, kreatif, kadang-kadang bercampur dengan alfa nih Swapnapada. Supta adalah gelombang otak dominan delta. Gelombang otak dominan delta yaitu frekuensi sangat lambat, tubuh dalam pikir mulai mendalam, misalnya tidur lelap ya. Ada di pemulihan tubuh ya. Kemudian Turiyapada itu gelombang alfa, theta, seimbang, kadang-kadang gamma. Nah, ini apa namanya, di antara itu ya Turiyapada itu maksudnya gelombang alfanya ada. Gelombang alfa itu gelombang apa namanya, kesadaran yang transendental tapi masih dalam apa namanya memahami materialitas ya. Relaksasi juga. Nah, pada saat ini biasanya ada unsur-unsur hipnosis yang bisa masuk di dalam kondisi-kondisi ini lebih baik ya, lebih nyaman gitu ya. Kemudian kombinasi ini terlihat pada kombinasi relaksasi mendalam alfa, theta dan juga kesadaran tinggi gamma. Itu ada alfa, beta, theta. Nah, itu ya. Itu yang terpada ini tidak bisa terukur gitu ya. Ini apa namanya, suatu kesadaran absolut, kesadaran kosmis dengan Tuhan. Nah, kemudian ini ada juga manomaya kose, pembagian dari jiwa gitu ya. Kalau dari samkhya itu ada cita, budi, mana, ahamkara. Nah, cita ini adalah bagian yang paling dekat dengan Atman, bisa disebut sebagai intuisi. Kemudian ada budi, yaitu bagian kesadaran intelektual. Nah, itu juga bisa disebutkan sebagai rasa, juga bisa. Mana itu adalah pikiran yang untuk survive dan apa namanya, menggunakan itu untuk mengontrol indera-indera yang ada. Ahamkara itu ada ego sebagai penerima pengaruh dari alam semesta. Nah, ini juga sejalan dengan konsep Carl Gustav Jung, juga ada intuisi, rasa, pikiran, ego. Intuisi sejalan dengan cita, rasa sejalan dengan budi, pikiran sejalan dengan mana, dan ego sejalan dengan ahamkara. Nah, ini ada kanda pacuksma juga ya, bisa di sini lihat sini. Budi sejalan dengan anggapati, ratu merasa kepangit sebagai rasa. Kemudian mana sejalan dengan Rajapati, Wentebe dengan pikiran.
Amkara sejalan dengan Banaspati, Mada Lawung Ego, Jita sejalan dengan Banaspati Raja, artinya Banaspati Pengharapan sebagai intuisi. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada Wijana Maya Kose ya. Wijana Maya Kose itu badan yang penuh kebijaksanaan. Ya, kalau untuk mencapai itu bisa dilakukan dengan melaksanakan Sila Dharma sebagai konsep leksikon Hindu ya. Ada Eka, Dwi, Tri, Catur, Pante, Pante, Sat, Sabda, Asta, dan sebagainya. Berkuat Anahata Cakra, memelebur karma buruk, mendapatkan sadar gagasan atas duka, kebersadan akan perusaha takti, samadhi, dan turyanta pada. Nah, ini maksudnya juga ada Dharma Budi. Ini kalau kita meningkatkan kualitas ini bisa digunakan juga Catur Asya Budi itu Dharma Budi, Jana Budi, Vairagya Budi, dan Eksorya Budi. Nah, ini digunakan adalah untuk mencari sinyal-sinyal atau sinyal-sinyal kebersadaran kita kepada antahkarana sarira, kepada penyebab urit atman, para atman ya, yang berhubung langsung dengan para atman, yang mewujudkan konektivitas para atman dan atmanan. Ini juga tersambung dalam suatu kondisi cakra sahasraha yang aktif. Ya, mungkin itu saja dari Tiang. Semoga berkenan dan mungkin kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Yang Guslingga, terima kasih. Salam kebahagiaan. Om Santi 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 Om.